Halo Bapak Ibu guru hebat. Seperti yang sama-sama kita ketahui, saat ini kita sedang berada di era revolusi industri 4.0. Era ini menimbulkan perubahan yang sangat cepat di berbagai lini kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Yang mana dunia pendidikan dituntut untuk mampu membekali peserta didik dengan keterampilan abad 21, atau yang lazim disebut dengan 21 century skill. Keterampilan abad 21 merupakan serangkaian soft skill yang akan mampu menjawab tantangan yang ada di abad ini. Keterampilan ini dimulai dari cara berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, serta menciptakan kreativitas baru. Dan yang paling utama yaitu keterampilan dalam memanfaatkan berbagai media digital untuk mampu berjalan beriringan dengan perkembangan zaman. Era revolusi industri 4.0 merupakan tantangan besar untuk dunia pendidikan, terkhusus para guru. Pasalnya, pada era revolusi industri 4.0 mengharuskan guru bersinergi dengan teknologi digital untuk inovasi pembelajaran lebih menarik dan kreatif. Bersinergi di sini dimaksudkan agar teknologi tidak sepenuhnya menggantikan peran guru. Karena kehadiran guru juga sangat penting dalam menumbuhkan semangat peserta didik dalam menimba ilmu. Pada proses mensinergikan teknologi pendidikan ke dalam pembelajaran, ternyata tidaklah mudah. Dalam kenyataan di lapangan, ada beberapa faktor yang membuat sebagian dunia pendidikan tidak siap untuk revolusi ini. Faktor-faktor tersebut diantaranya, sebagian guru kesulitan dalam mengoperasikan teknologi digital. Sebagian daerah di Indonesia belum merdeka jaringan internet. Sebagian lagi juga ada yang belum merdeka listrik. Dan sebagian lagi belum mampu memiliki alat digital yang seharusnya bukan hal sulit di era digital ini. Beberapa faktor tersebut juga mempengaruhi saya dan rekan guru di daerah setempat. Saya seorang guru yang mengabdi di salah satu daerah yang masih tergolong tertinggal dan terluar. PIP Siberut Barat Daya nama daerahnya. Listrik di daerah ini seolah sedang berselisih paham dengan matahari. Mereka selalu datang bergantian. Tidak hanya itu, internet di sini pun masih setengah merdeka. Kami masih bergantung pada wifi dari Bakti Aksi Kominfo yang ada di instansi daerah setempat dan hanya hidup saat listrik menyala. Setahun terakhir, sebenarnya daerah kami sudah punya jaringan 4G Telkomsel. Namun tak selancar di kota besar dan sering terkendala. Tidak sampai di situ, masyarakat daerah ini pun sebagian besar adalah nelayan dan petani, yang pendapatannya terbilang cukup untuk kehidupan sehari-hari. Sehingga alat digital seperti smartphone merupakan alat yang tergolong mahal dan tidak begitu penting bagi mereka. Faktor ini juga merupakan tantangan tersendiri bagi guru yang berada di daerah keterbatasan. Kami, para guru, harus memutar otak untuk menyesuaikan proses pembelajaran yang dapat dilakukan. Sebagai seorang guru milenial abad 21, tentu sangat ingin peserta didik menjadi anak muda milenial yang mampu mempunyai soft skill abad 21. Dan nantinya diharapkan mampu bersaing secara global. Praktik baik yang mampu saya lakukan dalam keterbatasan ini adalah memanfaatkan portal rumah belajar, fitur sumber belajar mode offline, yang mana video pembelajaran yang relevan saya download dan dipindahkan ke tablet sekolah. Tujuan saya menggunakan video pembelajaran adalah untuk meningkatkan ketertarikan peserta didik dalam proses pembelajaran. Selain itu, materi juga dapat dilihat dan didengar berulang kali. Namun, tujuan utama saya adalah agar peserta didik akrab dan terampil menggunakan alat digital ini. Seperti yang telah saya paparkan sebelumnya, peserta didik di daerah saya belum termilenialkan karena keterbatasan. Dan inilah salah satu praktik baik yang saya upayakan untuk memilenialkan mereka. Di lain kesempatan, saat jaringan internet agak stabil, di luar jam sekolah, saya juga membuat janji temu untuk mengajarkan mereka mencari sumber belajar lain di dunia maya.
Sehingga mereka mulai paham bahwa sumber belajar tidak selalu dari guru di sekolah atau buku di perpustakaan. Secara tidak langsung, saya ingin mereka mulai berpikir kritis dan punya inisiatif dalam proses pembelajaran. Dan outputnya nanti, mereka mampu merdeka belajar. Desa tempat mereka tinggal jauh dari lingkungan sekolah, sehingga mengharuskan mereka untuk menumpang membuat pondok kecil untuk tempat tinggal selama mereka bersekolah. Dari rumah ke sekolah, mereka berjalan kaki melewati ladang-ladang milik warga. Dan jika hujan, jalanan akan sedikit becek dan mengharuskan mereka untuk membuka sepatu agar tidak kotor. Di sekolah, mereka adalah anak yang energik, aktif dan juga ceria. Untuk makan sehari-hari, sepulang sekolah mereka ke ladang, menyandang opa di punggung sambil mencari apa yang bisa menjadi stok makanan. Biasanya mereka akan mendapatkan keladi, ubi, bahkan pisang. Dan jika beruntung, mereka juga akan menemukan pohon sagu busuk dan menemukan ulat sagu di dalamnya sebagai sumber protein untuk mereka. Selain dari ulat sagu, sumber protein mereka adalah dari ulat kayu atau yang sering disebut towe. Ini adalah favorit mereka, apalagi disantap dengan sambal cabai. Selain itu, mereka juga anak yang mandiri, yang mampu mencari uang sendiri. Mereka mau bekerja apa saja, misalnya membantu warga mengolah sagu. Kadang menjadi tukang becak pembawa barang material, atau menjadi pembantu rumah tangga bagi perempuan. Semua mereka lakukan agar dapat menyambung hidup dan terus bersekolah.